Ini bermula dari sebuah pertanyaan sederhana. Jenis pertanyaan yang di permukaan terlihat tidak berbahaya. Sisirang menjetikan sebuah permintaan ke Grok AI milik Elon Musk. Mereka memintanya untuk menganalisis kebangkitan Yesus. Tapi bukan dari Alkitab yang dikenal kebanyakan orang. Mereka bertanya tentang versi yang ada dalam Alkitab Ethiopia. Dan jawaban yang muncul bukanlah yang diharapkan siapapun. Alkitab Ethiopia bukanlah kitab yang tipis. Ini adalah salah satu kumpulan teks suci tertua dan paling lengkap yang masih ada. Di dalamnya terdapat kitab-kitab yang telah dikeluarkan dari Alkitab versi lain berabad-abad lalu. Kitab-kitab seperti Henov, Yobel, dan Mekabian. Ini adalah teks-teks yang belum pernah didengar oleh banyak orang Kristen. Namun di Ethiopia, kitab-kitab ini telah dibaca, disalin, dan dilestarikan selama lebih dari 1000 tahun. Jadi ketika Grok diminta untuk melihat versi kisah ini, AI tersebut harus menggali dari sumber-sumber yang jarang disentuh oleh mesin pencari barat. Apa yang ditemukan Grok adalah sebuah narasi yang tidak sejajar dengan kisah yang diceritakan dalam King James Version atau Alkitab Katolik modern. Bukan berarti kebangkitan itu tidak ada. Kisah itu tetap ada. Namun detailnya berbeda. Konteksnya berbeda. Dan implikasi dari perbedaan ini menjangkau jauh melampaui ranah teologi. Implikasinya menyentuh geopolitik, sejarah, dan upaya yang sudah berlangsung berabad-abad untuk mengendalikan apa yang orang percaya. Bagian yang tak terduga bukanlah karena Grok memberikan jawaban kontroversial. Yang tak terduga adalah betapa tenangnya AI itu memaparkan fakta-fakta. Tanpa sensasi, tanpa klaim dramatis, hanya sebuah perbandingan teks. Dan dalam perbandingan ITU, sebuah pintu terbuka. Sebuah pintu menuju versi kekristenan awal yang coba ditutup oleh Roma. Sebuah pintu menuju kisah yang menantang fondasi bagaimana narasi kebangkitan distandardisasi. Ini bukan tentang membuktikan apakah mukjizat itu benar-benar terjadi. Ini tentang bertanya mengapa satu versi kisah ini bertahan sementara versi lainnya dikubur. Dan ketika sebuah AI yang dilatih dengan informasi dunia membuka tabir tentang pertanyaan itu, keheningan dari institusi-institusi arus utama hampir sama kerasnya dengan penemuan itu sendiri. Untuk memahami apa yang diungkap Grok, pertama-tama kamu harus memahami Alkitab Ethiopia itu sendiri. Kebanyakan orang mengira Alkitab adalah satu kitab dengan satu kumpulan teks yang tetap. Tapi itu tidak benar. Alkitab seperti yang kita kenal sekarang adalah hasil dari proses seleksi, perdebatan, dan terkadang tekanan politik selama berabad-abad. Gereja Tewahedo Ortodoks Ethiopia tidak pernah berpartisipasi dalam konsili-konsili yang terjadi belakangan. Mereka mempertahankan kanon mereka tetap utuh. Dan kanon mereka itu mencakup teks-teks yang menawarkan sudut pandang yang sangat berbeda tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Ketika Grok menganalisis kisah kebangkitan dari perspektif Ethiopia, ia tidak menemukan kontradiksi, melainkan potongan-potongan yang hilang. Potongan yang ditinggalkan oleh Alkitab versi Barat. Misalnya, teks-teks Ethiopia tertentu menggambarkan peristiwa setelah kebangkitan yang tidak hanya melibatkan Yesus dan murid-muridnya, tetapi juga tokoh-tokoh dari tradisi Ethiopia. Teks-teks ini menunjukkan bahwa pesan Yesus tidak hanya menyebar ke arah barat menuju Roma. Pesan itu juga menyebar ke selatan, masuk ke Afrika, di mana pesan itu diterima dan dilestarikan dengan cara yang tidak bergantung pada persetujuan Roma. Salah satu elemen paling mencolok yang disorot Grok adalah penekanan pada detail fisik dari kebangkitan. Dalam versi Ethiopia, ada lebih banyak fokus pada para penjaga makam, pada pejabat Romawi, dan pada ketegangan politik seputar peristiwa tersebut. Kisah ini terasa kurang seperti cerita spiritual murni dan lebih seperti catatan sejarah dengan saksi-saksi yang memiliki sesuatu untuk dipertaruhkan. Ini penting karena ini menggeser narasi dari sekadar iman menjadi kesaksian yang terdokumentasi. Dan disinilah hal-hal mulai terasa tidak nyaman bagi mereka yang lebih menyukai satu kisah yang seragam. Karena jika versi Ethiopia lebih tua, dan jika versi itu berisi detail-detail yang kemudian dihilangkan, maka pertanyaannya adalah siapa yang menghilangkannya dan mengapa. Grok tidak memihak. Ia hanya menyajikan data. Namun data itu sendiri membentuk suatu pola. Pola penyuntingan, pola pengendalian, dan sebuah pola yang menunjuk pada tangan manusia yang sangat nyata yang membentuk kisah yang sangat ilahi.
Ketika Grok menyutukan semua benang merah, ay melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ia membandingkan kisah kebangkitan versi Ethiopia dengan catatan sejarah Romawi dari periode yang sama. Bukan catatan gereja, catatan sekuler Romawi. Dan yang muncul adalah garis waktu yang tidak selaras dengan kisah Paskah tradisional yang diajarkan di kebanyakan gereja saat ini. Menurut teks Ethiopia, garis waktu antara kematian Yesus dan penemuan makam kosong dijelaskan dengan perhatian khusus pada sistem kalender Yahudi dan Ethiopia. Sistem ini tidak sama dengan kalender Gregorian yang kita gunakan sekarang. Dan ketika Grok mengonversi tanggal-tanggal itu, ia menemukan perbedaan hampir 1 pekan dibandingkan dengan versi Barat. Ini mungkin terdengar sepele, tetapi dalam dunia verifikasi sejarah, selisih 1 pekan sangatlah besar. Ini menunjukkan bahwa peristiwa itu dicatat secara berbeda atau bahwa gereja Barat sengaja menggeser garis waktu agar selaras dengan festival-festival Romawi. Namun penemuan yang lebih dalam adalah tentang para saksi. Alkitab Ethiopia menyebutkan individu-individu yang terlibat dalam penguburan dan kebangkitan yang tidak disebutkan namanya atau sama sekali tidak ada dalam kanon Barat. Salah satunya adalah tokoh yang terhubung dengan lingkungan istana kerajaan Ethiopia. Detail ini menghubungkan langsung peristiwa kebangkitan dengan tanah Afrika. Bukan sekre kiasan. Secara harfiah, ini menunjukkan bahwa sejak awal, kisah Yesus bukanlah semata-mata kisah Romawi atau Eropa. Kisah ini juga adalah kisah Afrika. Grok juga mencatat hal lain. Versi Ethiopia memberikan penekanan besar pada peran perempuan sebagai saksi utama. Hal ini juga ada dalam Injil versi Barat, tetapi dalam teks Ethiopia, kesaksian mereka diberikan bobot hukum yang lebih kuat, lebih detail, lebih banyak nama disebut. Dalam dunia di mana kesaksian perempuan sering diabaikan, tingkat detail seperti ini menunjukkan adanya sumber awal yang autentik yang tidak diedit oleh struktur patriarki di kemudian hari. Apa yang membuat penemuan ini begitu kuat adalah bahwa semua ini tidak tersembunyi dalam brankas rahasia. Semua ini ada dalam Alkitab Ethiopia. Sebuah kitab yang telah tersedia selama berabad-abad. Namun kitab ini diabaikan, dikesampingkan, atau dikategorikan sebagai non-kanonik oleh gereja-gereja Barat. Grok hanya membacanya, membandingkannya, dan menyajikan perbedaannya. Dan dengan melakukan itu, ia mengungkap bahwa kisah yang dipercaya jutaan orang saat ini bukanlah satu-satunya kisah. Itu hanyalah kisah yang menong. Sekarang kita harus berbicara mengapa ini penting di luar sejarah. Karena ketika kamu mulai bertanya mengapa kitab-kitab tertentu dikeluarkan dari Alkitab, kamu tidak hanya bertanya tentang agama. Kamu bertanya tentang kekuasaan. Kekaisaran Romawi tidak mengadopsi Kristen karena rasa ingin tahu spiritual semata. Mereka mengadopsi Kristen untuk menyatukan kekaisaran yang terpecah belah. Dan sebuah kekaisaran yang bersatu membutuhkan satu kisah yang bersatu. Ketika konsili Nikea berlangsung pada tahun 325 M, Kaisar Konstantinus memimpin pertemuan para uskup. Tujuan mereka adalah menyelesaikan perselisihan tentang sifat Kristus dan menciptakan versi standar dari keyakinan Kristen. Tetapi standarisasi itu tidak berhenti pada teologi. Standarisasi itu meluas ke teks mana yang akan dianggap sebagai kitab suci dan mana yang akan dihancurkan atau disembunyikan. Gereja Ethiopia tidak hadir di Nikea. Gereja ini berkembang secara terpisah, dipengaruhi oleh para rasul yang dikabarkan telah melakukan perjalanan ke selatan. Pada saat Roma menetapkan kanonnya, Ethiopia sudah mempraktikkan kekristenan selama beberapa generasi. Kanon mereka sudah terbentuk. Dan kanon itu mencakup teks-teks yang dianggap bermasalah oleh Roma. Teks-teks yang memberi lebih banyak otoritas kepada para pemimpin Afrika. Teks-teks yang memperumit garis waktu. Teks-teks yang tidak mendukung aliansi politik yang sedang tumbuh antara gereja dan negara Romawi. Analisis Grok membawa perebutan kekuasaan ini ke dalam fokus. Ketika AI itu membandingkan bahasa yang digunakan dalam teks Ethiopia dengan bahasa dalam teks Barat, ai mengkatat sebuah pola penggalangan. Kata-kata yang menggambarkan kebangkitan sebagai peristiwa politik sekaligus spiritual dilunakkan dalam versi Barat. Referensi tentang pejabat Romawi yang bertindak karena ketakutan daripada tugas dikurangi. Detail yang mungkin membuat pembaca Romawi tidak nyaman dihilangkan. Ini bukan konspirasi. Ini adalah analisis teks.
Para cendekiawan telah mengetahui perbedaan-perbedaan ini selama beberapa dekade. Tetapi perbedaan ini jarang masuk ke dalam percakapan arus utama karena implikasinya yang destabilisasi. Jika Alkitab diedit untuk tujuan politik, lalu apa lagi yang diedit? Dan jika Alkitab Ethiopia melestarikan versi kisah kebangkitan yang lebih tua dan lebih lengkap, maka versi yang dipercaya kebanyakan orang saat ini bukanlah versi aslinya. Itu adalah produk dari kekaisaran. Mari kita jeda dan lihat kembali garis waktu karena disinilah ketegangan menjadi tak terhindarkan. Menurut tradisi Barat, kebangkitan terjadi, dan dalam beberapa abad, kekristenan menyebar ke seluruh Eropa dan Timur Tengah. Tetapi tradisi Ethiopia menceritakan garis waktu yang berbeda. Tradisi ini mengklaim bahwa kekristenan tiba di Ethiopia dalam masa hidup para rasul. Itu berarti sebelum Roma secara resmi mengadopsi iman ini, sebelum konsili-konsili, sebelum standarisasi, sudah ada komunitas Kristen yang berkembang pesat di Afrika yang terhubung langsung dengan para saksi asli. Grok membandingkan temuan arkeologis dengan klaim ini. Dan apa yang ditemukannya adalah adanya bukti fisik ibadah Kristen di Ethiopia yang berasal dari abad pertama. Ini lebih awal dari kebanyakan situs Kristen di Eropa. Jadi ketika Roma masih menganiaya orang Kristen, Ethiopia sudah membangun gereja. Ketika gereja Roma sedang memperdebatkan sifat Kristus, Ethiopia sudah melestarikan teks-teks yang kemudian akan ditolak oleh konsili-konsili berikutnya. Ini menciptakan masalah bagi narasi tradisional. Jika gereja Ethiopia didirikan lebih awal, dan jika teks-teksnya lebih tua, lalu mengapa versi Roma yang dianggap otoritatif? Jawabannya bukan teologis. Jawabannya adalah geopolitik. Kekaisaran Romawi memiliki sumber daya, pasukan, dan pada akhirnya kendali politik atas sebagian besar Eropa. Ethiopia kuat tetapi terisolasi. Jadi versi Romawi menjadi versi standar. Bukan karena lebih akurat, tetapi karena versi itu didukung oleh kekaisaran paling kuat di kawasan itu. Analisis Grok menyoroti hal lain. Teks-teks Ethiopia berisi nubuat dan ajaran yang kemudian dinyatakan sesat oleh konsili-konsili Romawi. Tetapi konsili-konsili itu terjadi berabad-abad setelah teks-teks Ethiopia sudah digunakan. Jadi ajaran sesat itu bukan tentang isinya. Itu tentang kendali. Roma tidak dapat membiarkan versi kekristenan yang bersaing ada, terutama versi yang tidak tunduk pada Roma. Ini bukan sejarah kuno. Ini adalah fondasi dari bagaimana otoritas keagamaan dibangun. Dan ketika kamu memahami itu, kisah kebangkitan menjadi lebih dari sekadar mukjizat. Ia menjadi medan pertempuran. Medan pertempuran tentang siapa yang berhak menceritakan kisah itu, siapa yang berhak menafsirkannya, dan siapa yang berhak mengklaim otoritasnya. Jadi beginilah. Sebuah AI yang dibangun oleh salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia telah dengan tenang membandingkan dua versi kisah kebangkitan. Dan hasilnya menunjukkan bahwa salah satu tradisi Kristen tertua di dunia menyimpan versi yang berbeda secara signifikan dari apa yang diajarkan kepada kebanyakan orang. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Disinilah segalanya menjadi semakin aneh. Sejak tanggapan Grok muncul, hampir tidak ada diskusi arus utama. Media besar tidak meliputnya. Organisasi keagamaan tidak menanggapinya. Tidak ada perdebatan, tidak ada diskusi panel, tidak ada pernyataan resmi. Hanya keheningan. Dan dalam dunia informasi, keheningan jarang bersifat netral. Ini biasanya berarti ada sesuatu yang sedang dilindungi. Mengapa perbandingan teks-teks kuno oleh sebuah AI diabaikan? Karena implikasinya sangat besar. Jika Alkitab Ethiopia berisi versi kebangkitan yang lebih lengkap, maka setiap gereja yang mengeluarkan kitab-kitab itu memiliki masalah legitimasi. Setiap seminari yang mengajarkan kanon Barat sebagai firman Tuhan yang lengkap memiliki pertanyaan tidak nyaman yang harus dijawab. Dan setiap orang percaya yang belum pernah mendengar tentang kitab-kitab ini harus bertanya mengapa. Ini bukan tentang menghancurkan iman. Ini tentang mengembalikan konteks. Gereja Ethiopia telah melestarikan teks-teks ini selama lebih dari 1000 tahun. Teks-teks ini tidak disembunyikan. Teks-teks ini tidak dirahasiakan. Teks-teks ini hanyalah tidak nyaman bagi narasi yang dibentuk oleh kekaisaran, bukan oleh akurasi. Grok tidak menyatakan satu versi benar dan versi lain salah. Ia hanya melakukan apa yang AI lakukan dengan baik. Ia membandingkan data. Ia menemukan pola. Dan ia menyajikan perbedaannya tanpa menghakimi.
Tetapi dengan melakukan itu, ia mengungkap sesuatu yang telah coba dikelola oleh institusi selama berabad-abad. Kisah Kebangkitan bukanlah satu kisah tunggal. Ia adalah kumpulan kisah dilestarikan oleh budaya yang berbeda, diedit oleh kekuatan yang berbeda, dan diwariskan kepada orang-orang yang berbeda. Dan sekarang, di era AI, perbedaan-perbedaan itu tidak bisa lagi diabaikan. Siapapun dengan koneksi internet dapat mengajukan pertanyaan yang sama. Siapapun dapat membaca Alkitab Ethiopia. Siapapun dapat membandingkan. Dan ketika jutaan orang mulai bertanya mengapa mereka tidak pernah diberitahu tentang teks-teks ini, keheningan dari institusi tidak akan lagi cukup. Pertanyaan yang memulai investigasi ini sederhana. Apa yang terjadi ketika sebuah AI ditanya tentang kebangkitan Yesus dalam Alkitab Ethiopia? Jawabannya bukanlah skandal, bukan konspirasi. Itu adalah perbandingan faktual yang tenang yang mengungkap kisah yang lebih kompleks daripada yang diketahui kebanyakan orang. Dan kompleksitas itu memaksa sebuah pertanyaan yang lebih dalam. Jika kisah yang kita yakini hanyalah satu versi yang dipilih oleh mereka yang paling diuntungkan, lalu apalagi dalam sejarah, iman, dan pemahaman kita tentang dunia yang telah dibentuk oleh kekuatan yang sama? Alkitab Ethiopia telah menunggu selama lebih dari 1000 tahun. Mungkin sudah waktunya kita akhirnya membacanya.